Perkenalkan, nama saya Ayu Sri Rezeki. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya mahasiswa dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Palangkaraya. Sebelum mulai pelajaran, adalah berdoa bersama dengan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Indra sudah pimpin kita di dalam doa. Apa kabarnya anak-anak ibu pagi ini? Baik. Ya, puji syukur. Ibu lihat ruangannya sudah bersih ya. Terus ini semua sudah rapi, sudah ganteng. Oke, terima kasih. Satu orang. Rakyat ilmu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Baru yaitu di bab 3 mengenai apa? Memaknai peraturan perundang-undangan. Benar sekali. Minggu kemarin berarti kita masih di bab 2. Ada yang ingat tidak pembelajaran kita di minggu yang kedua? Saya Bu. Di bab yang kedua. Ya, Bu. Apa Sari? Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, merupakan bagian terperinci dari proklamasi kemerdekaan. Iya, benar, tepuk tangan dulu. Lagu nasional itu wajib kita lakukan supaya membangkitkan rasa kecintaan kita terhadap tanah air. Mengapa seperti itu? Karena apa? Karena kalian adalah tunas-tunas bangsa, kalian adalah penerus bangsa, dan Ibu berharap kalian menggapai cita-cita kalian, dan usaha kalian adalah harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya tercapai cita-citanya ya. Nah, 1.3 menanggapi tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia secara adil. itu adalah kompetensi dasar kita pada hari ini. Ada juga indikator pencapaian kompetensi. Ayo, siapa yang bisa bantu Ibu baca? Ya, silakan. 1.3 menampilkan sikap syukur terhadap undang-undang dalam sistem hukum nasional sebagai wujud keimanan dan ketakwaan. 2.3 menunjukkan sikap disiplin dan menerapkan aturan-aturan yang berlaku dalam sistem hukum nasional Indonesia. 3. Anak Ibu sudah bantu Ibu dalam membacakan indikator pencapaiannya. Nah, dari indikator pencapaian itu kita ada yang namanya tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Bisa dibantu? Siapa bisa bantu Ibu? Ya, Indra silakan. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menampilkan sikap syukur terhadap peraturan perundang-undang nasional dengan penuh keimanan dan ketakwaan. 2. Menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan-aturan yang berlaku dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan sungguh-sungguh. Nasional dengan baik. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita, ada kompetensi dasarnya, ada indikator pencapaian, dan ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu juga punya penilaian untuk kalian. Nanti ketika kita melakukan pembelajaran, Ibu punya penilaian. Apa penilaiannya? Nah, penilaiannya bisa kalian lihat di layar proyektor. Yang pertama, penilaian kompetensi sikap. Nah, jadi yang Ibu nilai adalah aspek sikap syukur kalian. Nah, jadi kelompok 1 kemarin ada Imam, Mei, Hamzah, dan Nurdin. Kemudian kelompok 2 ada Siti, Ari, Leni, Reza. Negara Indonesia ini adalah negara hukum.
sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal yang pertama ayat yang pasal 22A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Untuk menjabarkan ketentuan pasal 22A tersebut ditetapkan Undang-Undang Indonesia. Apa contoh pelanggaran peraturan perundang-undangan? Angkat tangan dulu. Apa? Yuk, bisa. Membuang sampah sembarangan. Apa lagi? Korupsi. Korupsi. Apa lagi? Mencuri. Apa lagi? Nanti ibu akan meminta anak-anak ibu untuk mengangkat salah satu masalah. Silahkan kalian pilih masalah apa nanti tentang pelanggaran peraturan perundang-undangan. Sampai di sini paham? Ini KTD dan bahan ajar kelompok 5. Oke. Nanti ada ininya ya, ada aturannya, ada tata caranya bagaimana kalian melaksanakan tugas yang ibu kasih nanti. Nanti ibu akan dalam hukum, yaitu sebagai berikut. A. Siapa yang bisa bantu ibu baca? Ya. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Ya. B. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian itu petunjuk. Tulis nama identitas pada kolom yang disediakan di atas. Nah, nanti kalian bisa tulis hari tanggal, nama kelompok, kelas, dan anggotanya. Nanti ketuanya ditulis ya. Kemudian lakukan pengamatan terhadap tayangan video. Nanti ketiga, buatlah pertanyaan dari hasil pengamatan yang kalian lakukan dengan tujuan dan materi pembelajaran. Nah, nanti bisa ditulis di halaman yang atas. Sampah kerap dituding sebagai biang kerok banjir. Dalam aturan, pelanggar buang sampah sembarangan dapat dipidana penjara dan denda 20 juta rupiah. Kami soroti jerat hukum pembuang sampah sembarangan. Ada dua peraturan Perda yang mengatur soal sanksi membuang sampah sembarangan. Pertama, Perda nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Nah, apa yang dapat kalian simak dari video yang sudah ibu tayangkan? Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena itu menyebabkan nanti akan bisa mengakibatkan banjir yang sangat berbahaya. Ya. Berbahaya buat kita dan juga untuk orang lain. Nah, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Imam. Terima kasih ya, Mak. Teman-teman. Tapi sebelum mengerjakan kerja kelompok, kita atur waktu dulu. Berapa menit untuk melakukan kerja kelompoknya atau menyelesaikan tugasnya ini? Kira-kira 40 menit cukup tidak? Cukup. Kelompoknya sudah menentukan masalahnya belum? Sudah. Kelompok 1 apa? Masalah membuang sampah sembarangan. Kelompok 2 dimulai anak-anak ibu untuk kerja kelompok atau diskusi kelompok ya. 40 menit mulai dari sekarang, silakan dikerjakan. Tadi kelompok 1 mengangkat masalah tentang sampah. Jadi pelanggaran peraturan perundang-undangan yang mereka angkat adalah membuang sampah sembarangan. Nah, itu dari presentasi dari teman-teman kita di kelompok 1. Silakan dari kelompok lain ada tanggapan kah untuk
Oh iya, dari kelompok berapa? Kelompok 3, iya. Adakah undang-undang yang mengatur tentang membuang sampah sembarangan? Ada Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah memiliki. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Oke, terima kasih kelompok 1. Lagi ya, mencuri itu adalah perbuatan yang tidak baik. Jadi mengambil barang yang telah menjadi hak milik orang lain atau pencurian itu sudah diatur dalam 4 pasal KUHP. KUHP itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana itu tadi kelompok 3 mengangkat tentang pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas. Coba Berjualan di badan jalan atau trotoar dapat membahayakan pejalan kaki dan pengendara motor atau mobil. Nah, kalau di jalan banyak Organisator jenis tindak pidana korupsi. Setelah terangkat dan adanya kesempatan seseorang berisiko melakukan korupsi. Jika ada undang yang mengatur tentang pelanggaran kalau kita melakukan korupsi tadi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Iya, kalau kita melanggar hukum, ada undang-undang yang menjerat kita. Apapun itu ya. Jadi anak-anak ibu harapkan untuk tidak melanggar hukum. Ikuti Kesimpulan pembelajaran. A. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan nasional wujud dari norma hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang atau pemerintah. Di LKPD halaman terakhir itu ada 5 soal. Coba dilihat 5 soal, nanti boleh kalian kerjakan di rumah ya. Kerja 5 soal. Yang pertama, jelaskan mengapa harus ada hukum dalam kehidupan. Yang kedua, jelaskan unsur-unsur hukum. Nah, sekarang ibu mau mengajak kalian merefleksi pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini. Apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Kita mempelajari tentang apa tadi? Memaknai peraturan perundang-undangan. Kalau kita melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hukum, pasti kita akan terjerat sanksi. Oke. Nah, ya tadi ibu juga sudah menilai ada yang aktif, ada yang kurang aktif, ada yang ketika temannya maju, ada yang masih bisik-bisik presentasi ketika temannya presentasi tadi ya. Oke, itu diperbaiki untuk minggu depan ya, supaya minggu depan kita belajarnya sungguh-sungguh lagi ya. Nah, di bagian B, halaman 58. Ibu mau anak-anak ibu minggu depan itu membawa karton, ingat, membawa karton, membawa gunting, membawa kertas origami. Jadi minggu depan pelajari tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, karena pembelajaran kita sudah selesai, silakan anak-anak ibu satu orang memimpin doa, karena tadi kita sudah memulai dengan berdoa. Sekarang kita juga mau mengakhiri pembelajaran kita juga dengan berdoa. Ada yang mau memimpin kita untuk berdoa? Ya, silakan Indra. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Anak-anak, terima kasih pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan dalam ibu menyampaikan materi, dan anak-anak ibu juga untuk kedepannya belajarnya lebih aktif lagi, lebih semangat lagi, supaya mendapatkan hasil yang terbaik.